Dakarnata juga menemukan alasan Ruben Onsu menggugat cerai Sarwenda Tan. Ataukah hal inilah yang memang jadi penyebabnya? Belakangan, warganet menyeret nama Nigel yang disebut sebagai pria yang menjadi alasan Ruben menggugat cerai sang istri. Nigel diduga adalah orang ketiga yang merusak rumah tangga Ruben Wenda yang telah terbina sejak 2013 silam. Siapa Nigel dan sejauh mana dugaan perselingkuhan itu bisa dikonfirmasi? Pria yang diketahui bernama Nigel Hafidin Jafar itu kini tengah menjadi sorotan setelah dituding berselingkuh dengan Sarwenda. Nigel adalah karyawan atau salah satu tim kreatif yang direkrut oleh manajemen Ruben. Nigel dikenal sebagai seorang fotografer dan videografer dari tim The Onsu Family. Selain itu, sosok Nigel memang terlihat akrab dengan Sarwenda, baik di depan maupun belakang kamera. Sebenarnya tidak hanya dengan Sarwenda, namun juga dengan ketiga anak Wenda termasuk kenal dekat dengan Ruben. Pria yang dinilai tampan oleh warganet ini cukup aktif di akun Instagramnya @NigelHafidin yang diikuti lebih dari 6.000-an followers. Di akun tersebut, Nigel kadang mengunggah potret dirinya, kegiatan saat berolahraga, hingga mengunggah sejumlah proyek kreatif sebagai seorang DJ dengan menghibur penggemar melalui berbagai lagu house dan progresif. Selain menjadi tim kerja The Onsu Family, Nigel juga dikenal sebagai seorang YouTuber. Ia pernah menjadi host untuk sebuah siniar yang ditayangkan oleh channel YouTube Langit Entertainment. Nigel diketahui sering membagikan video saat bekerja dengan Sarwenda sebagai videografer. Interaksi mereka yang luas membuat banyak netizen yang mulai berspekulasi tentang teka-teki hubungan Nigel dan Sarwenda. Dalam beberapa kesempatan, keduanya terlihat mengenakan pakaian dengan warna senada. Sebuah akun Instagram gosip misalnya mengunggah foto yang menunjukkan Nigel dan Sarwenda mengenakan outfit berwarna senada. Spekulasi akun gosip tadi berhasil memancing asumsi liar sejumlah netizen, yang kemudian fokus dengan baju Nigel dan celana Sarwenda yang terlihat memiliki warna tarakota senada, layaknya sepasang kekasih yang mengenakan kostum kembar. Momen kedekatan antara Sarwenda dan Nigel makin membuat spekulasi netizen berkembang jauh. Bahkan, beberapa netizen mencatat adanya kemiripan fisik antara Nigel dengan salah satu anak Sarwenda dan Ruben Onsu. Tania, anak ketiga Sarwenda, diduga oleh warganet sebagai hasil dari hubungan gelap tersebut. Seorang yang mengaku sebagai teman kampus Nigel membantah keras rumor tersebut. Menurutnya, Nigel baru bekerja dengan keluarga The Onsu setelah Tania lahir. Nigel itu teman kampus saya dulu, dia masih bujang dan bekerja dengan Sarwenda saat Tania sudah besar. Ini gosip yang tidak benar, tulis akun yang mengaku teman Nigel tersebut di media sosial. Seorang peramal tarot terkenal, Denny Darko, turut mengungkapkan pendapatnya terkait rumor perselingkuhan antara Sarwenda dan Nigel. Denny menganalisis menggunakan kartu tarot Ace of Pentacles dalam bacaan kartunya yang menurutnya menunjukkan bahwa segala hal itu membutuhkan bukti. Dan segala hal yang terjadi biasanya akan selalu bisa dikaitkan dengan fakta yang lainnya. Dengan kata lain, meskipun ada dugaan dan spekulasi, fakta yang kuat masih diperlukan untuk membuat tuduhan seperti itu benar-benar sah. Satu hal yang menarik perhatian publik adalah dukungan yang diberikan oleh Jordi Onsu, adik dari Ruben Onsu, kepada Sarwenda. Menurut Denny Darko, Jordi tampaknya berada di pihak Sarwenda meskipun rumor perselingkuhan ini sedang marak. Jika memang Sarwenda melakukan atau ada dugaan seperti itu, mengapa Jordi Onsu ada di pihak Sarwenda? Dalam perseteruan yang akhirnya membuat pernikahan ini di ujung tanduk dan sekarang sedang melalui proses perceraian, di mana mereka berdua ini pun tidak muncul saat proses ini terjadi, ujarnya. Peran Jordi Onsu dalam situasi ini menjadi bahan perdebatan di kalangan penggemar dan netizen. Mengapa Jordi memilih untuk mendukung Sarwenda meskipun ada tuduhan serius terhadapnya? Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Jordi mungkin mengetahui sesuatu yang tidak diketahui publik, atau mungkin saja dia hanya percaya pada integritas Sarwenda. Dugaan perselingkuhan antara Nigel dan Sarwenda kemudian mendapat tanggapan dari Kim Hout, seorang influencer dan sahabat keluarga Ruben Onsu. Kim angkat bicara mengenai isu ini melalui sebuah video di TikTok. Dalam videonya, Kim dengan tegas membantah rumor tersebut dan meminta publik untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang belum tentu benar. Selain itu, Kim juga menekankan bahwa perceraian antara Sarwenda dan Ruben Onsu adalah urusan pribadi yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik. Kim Hout juga menyatakan bahwa ia mengenal Nigel secara pribadi dan menyebut tuduhan bahwa Nigel adalah ayah dari Tania sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Kim menyebut Nigel pernah bekerja padanya sebagai editor dan kameramen.
Menurutnya, Nigel tidak mungkin menjadi ayah Tania karena Nigel baru bekerja dengan Sarwenda dalam waktu yang relatif singkat. Dalam video tersebut, Kim juga menyebutkan bahwa Nigel bekerja sebagai kameramen di Langit Entertainment, tempat di mana Kim juga pernah bekerja. Kim menjelaskan bahwa ia mengenal Nigel sejak lama dan merasa tidak masuk akal jika Nigel terlibat dalam skandal seperti yang dituduhkan. Atas rumor tudingan yang menimpa dirinya, netizen pun mendesak Nigel untuk memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. Tak sedikit yang numpang bertanya di kolom komentar unggahan Nigel di akun Instagramnya. Atas dugaan tersebut, akhirnya Nigel muncul dan memberikan reaksi dengan rumor miring yang menuding dirinya dekat dengan Sarwenda. Nigel pun memberikan komentar tertawa saja setelah salah satu netizen menautkan namanya di salah satu kolom komentar unggahan media sosial @lambe_danu. Lebih dari itu, Nigel tidak terpancing ramainya tudingan dirinya sebagai perusak rumah tangga pasangan majikannya. Ia masih terlihat rutin mengunggah hobinya bermain sepak bola. Tidak hanya itu, Nigel juga aktif mengunggah video-video yang memperlihatkan keahliannya sebagai seorang DJ. Hal ini tentu membuat warganet makin kepo ingin mendengar klarifikasi langsung dari Nigel terkait hubungannya dengan mantan member Charlie Bell itu. Saat tampil di akun YouTube milik Dr. Richard Lee, peramal kondang Hart Gumai memang sempat menyinggung artis inisial R yang akan bercerai di 2024. Meski enggan menyebut soal siapa artis yang dimaksud, kisah cerai Ruben Wenda dianggap cukup sama dengan isi ramalan Hart Gumai. Namun saat itu dari 3 pasutri yang diramal bercerai yakni B dan P, R dan S, serta pasangan R dan L, ada salah satu pasangan yang bakal rujuk. Warganet pun menduga jika pasangan itu adalah inisial R dan S yang merujuk pada nama Ruben dan Sarwenda. Hingga saat ini belum ada reaksi dari pihak Sarwenda terkait tudingan perselingkuhan dengan salah satu tim kreatifnya. Hal ini makin membuat warganet greget apa sebenarnya alasan dibalik gugatan cerai yang dilayangkan Onsu. Sebab jika dipicu karena pertengkaran, pengacara Sarwenda Kris Samsiwo dulu pernah memberi petunjuk bahwa memang pertengkaran kerap terjadi di antara kliennya dan Ruben. Namun walaupun masuk dalam berkas gugatan, namun pertengkaran itu bukanlah perselisihan yang besar dan terbilang wajar dalam rumah tangga. Jika demikian, pertengkaran bukanlah penyebab utama mereka ingin berpisah. Belakangan, pihak Sarwenda juga memunculkan wacana kemungkinan akan rujuk. Dari pihak Ruben sendiri lewat kuasa hukumnya Minola Sebayang mengatakan kliennya belum bersedia buka mulut dan memilih bungkam untuk membocorkan alasan sebenarnya ia menggugat cerai wanita yang telah memberinya 2 anak itu. Presenter acara Brownies itu bakal memberi pernyataan apabila proses cerai telah rampung. Menurutnya, Ruben Onsu melakukan hal tersebut agar tidak ada spekulasi negatif di masyarakat. Ruben Onsu akan buka suara ketika proses cerai dari Sarwenda selesai. Dari poin, pihak Ruben yang menggugat cerai, pertengkaran bukan penyebab utama perceraian. Wacana peluang rujuk oleh pihak Sarwenda hingga Ruben yang memilih merahasiakan penyebab perceraian. Apakah kalian bisa menganalisis siapa yang menjadi biang masalah perceraian tersebut? Meskipun sempat melontarkan peluang rujuk pada sidang cerai kesekian pada 30 Juli 2024 lalu, Sarwenda lagi-lagi mangkir dari sidang cerai yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak Ruben Onsu datang dengan diwakili kuasa hukumnya Tiara Octavia, sedangkan Sarwenda sama sekali tidak mengirimkan perwakilan. Sidang saat itu beragendakan pemanggilan kedua terhadap tergugat. Tidak langsung ketok palu, majelis hakim masih memberikan kesempatan pada Sarwenda buat datang ke persidangan pekan depan. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tampan Uli Marbun, juga membeberkan penjelasan. Ini merupakan pemanggilan pertama untuk Sarwenda setelah pihak Ruben Onsu memberikan alamat baru tergugat. Pihak Ruben menyatakan jika Sarwenda absen lagi, PN Jaksel mengambil langkah untuk melanjutkan sidang tanpa kehadiran pihak tergugat. Sidang pun berpotensi untuk diputus cerai secara perstek. Menurutmu, dengan sikap Sarwenda yang tak hadir, apakah dirinya memang benar ingin rujuk dan mediasi, atau sebaliknya ingin segera mendapat putusan cerai?